Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2838. Tak lama kemudian, Su Yi tersadar kembali, dan bertanya, apakah insiden ini akan melibatkan Bai Hong Jiange dan King Ye Jianzong. Lu Hongpao berkata dengan santai, jika aku mati dalam pertempuran, mereka mungkin akan terlibat. Jika aku hidup, tidak seorang pun akan berani menyentuh mereka. Su Yi mengusap alisnya, tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan dua mutiara spiritual, dan menyerahkannya kepada Lu Hongpao. Setan hati dari kehidupan pertama menekan kehendak Wen Tiandi dan Chang Hen Tiandi dan memurnikannya menjadi mutiara spiritual. Dengan benda ini, selama dewa mereka masing-masing muncul di masa depan, tidak peduli seberapa tersembunyi mereka, mereka dapat segera diketahui. Lu Hongpao tidak dapat menahan rasa terkejutnya, saudara yang baik, kamu benar-benar dapat mengejutkanku kapan saja. Sebagai Kaisar Langit, bagaimana mungkin Lu Hongpao tidak tahu betapa sulitnya memurnikan kehendak Kaisar Langit? Bahkan dapat dikatakan hampir mustahil. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencegah kehendak Kaisar Langit meledak? Namun, Lu Hongpao tidak bertanya lebih lanjut, tetapi menyingkirkan mutiara roh itu sambil tersenyum, dan berkata, ada dua mutiara di sini, selama Kaisar Wentian dan Kaisar Changhen berani menghentikan kita di jalan, aku pasti akan membuat mereka terlihat bagus. Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan matanya dan menatap Su Yi sambil tersenyum. Kakak, apakah kamu punya kejutan lainnya? Sudut bibir Su Yi berkedut, dan dia berkata, aku adalah alam bahagia dan bebas, bagaimana mungkin ada begitu banyak kejutan, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memberimu kesempatan untuk bertarung sampai mati. Lu Hongpao mengambil gelas anggur dan berkata, kemarilah, biarkan aku bersulang untukmu dengan kalimat ini. Keduanya berbicara dan minum. Ketika anggur di dalam teko habis, Lu Hongpao berdiri dan datang ke sisi Nyonya Qin Yi, dan mengeluarkan jimat yang sangat tersembunyi dari lautan kesadaran lawan tanpa bertanya. Jimat ini berwarna hijau muda dan tampak seperti koin tembaga, yang sangat tidak mencolok. Namun menurut Lu Hongpao, ini adalah jimat tersembunyi, jimat langka dan kelas 1 di domain abadi, dan hanya sekelompok kecil orang penting yang memenuhi syarat untuk memakainya di surga bahagia milik assassin. Penggunaannya yang cerdik terletak pada kata rahasia, yang dapat menyembunyikan kultivasi, penampilan, jejak, dan sebagainya. Jika Kaisar Surga tidak memperhatikan untuk menyelidiki, akan sulit untuk mendeteksi petunjuknya. Setelah itu, Lu Hongpao memberikan jimat Tao tersembunyi ini kepada Su Yi. Baru sekarang Su Yi tahu bahwa kunjungan Lu Hongpao ke Paviliun Emas Siarun jelas memiliki dua tujuan. Salah satunya adalah untuk meminta jimat gaib. Salah satunya adalah memancing ular keluar dari lubang dan menggunakan Paviliun Emas Siarun sebagai umpan untuk menguji jejak Kaisar Etian. Hari ini, kedua tujuan itu telah tercapai. Kakak yang baik, apakah kau ingin berkultivasi ganda dengan Nyonya Qin Yi? Lu Hongpao tiba-tiba berkata, dia adalah tubuh kupu-kupu roh yang langka, tubuh yin murni. Basis kultivasinya telah ditempa hingga ekstrim, jika kau menganggapnya sebagai tungku dan menggunakan metode kultivasi ganda untuk memurnikan basis kultivasimu. Cek. Aku tidak tahu seberapa hebat rasanya. Matanya menyipit, dan kata-katanya ambigu. Su Yi terdiam beberapa saat. Dia benar-benar ingin berkata, kau bisa memperlakukanku sebagai kakak yang baik, tetapi kau harus memperlakukan dirimu sendiri sebagai seorang wanita. Lu Hongpao menyimpannya segera setelah dia siap, melingkarkan lengannya di bahu Su Yi, dan meninggalkan Paviliun Emas Siarun. Sekte Pedang Daun Hijau. Di depan gerbang gunung. Tuan Su, apakah kau benar-benar tidak akan duduk? Moran He berkata dengan menyesal, merasa sangat enggan. Sebelumnya, dia mengundang Su Yi untuk pergi ke Sekte Pedang King Ye berkali-kali, tetapi ditolak oleh Su Yi. Tidak, cepatlah kembali, aku juga harus pergi. Su Yi tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Sebelum meninggalkan Wenzu, tentu saja dia harus mengirim Moran He dan Fu Lingyun kembali. Melihat sosok Su Yi menghilang, Moran He tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di tangannya, ada juga tas penyimpanan, yang berisi setumpuk barang rampasan. Menurut Su Yi, mereka dulu bepergian bersama, dan setiap orang memiliki bagian dari apa yang mereka dapatkan. Dia tidak memberi Moran He kesempatan untuk menolak sama sekali, jadi dia memaksakannya padanya. Li Muchen, Su Yi, aku, Moran He, tidak memiliki kemampuan hebat dalam hidupku. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa mengenal tokoh legendaris seperti itu, dan berjalan bersama. Sungguh berkah. Moran He bergumam dalam hatinya, berbalik dan kembali. Pada hari ini, Moran He kembali ke Zhongmen, menyebabkan sensasi di Zhongmen.
Patriark dan kepala sekolah sekte pedang Qingye dan tokoh besar lainnya menyambutnya bersama. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Su Yi telah pergi, semua orang tidak dapat menahan rasa sesal. Hari ini, apa yang terjadi di daerah terlarang Jiuyao telah menimbulkan sensasi di Wensu. Dan perbuatan Su Yi yang dulunya adalah Li Muchen di Sekte Pedang Qingye selama 3 tahun telah menjadi salah satu topik terpanas. Meskipun ada beberapa ketidaksenangan antara Su Yi dan Sekte Pedang Qingye, karena hubungan dengan Sungai Moran, kecurigaan sebelumnya telah lama terselesaikan. Baihong Jiange, Su Yi mengirim Fu Lingyun yang bodoh kembali. Bu Meng tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Dia menarik Su Yi dan menolak untuk melepaskannya. Dia bersikeras minum dulu sebelum menyerah. Kebaikan hati itu sulit ditolak, bagaimana mungkin Su Yi menolaknya? Su Yi tidak mengucapkan selamat tinggal sampai jamuan makan selesai. Tuan Paman, apakah saya masih bisa bertemu Tuan Su di masa mendatang? Fu Lingyun sangat sedih. Bisa, Bu Meng menjawab dengan tegas, tapi, kamu harus berlatih keras. Fu Lingyun mengangguk dengan keras. Su Yi dan Lu Hongpao bergabung bersama. Di tangannya, hanya ada satu yang Ling Qiao yang belum dikirim. Namun, saat kamu pergi ke Lixin Jianzai di masa mendatang, biarkan yang Ling Qiao mengikutimu. Bukankah kamu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Lu Hongpao bertanya sambil tersenyum. Su Yi menggelengkan kepalanya. Terlibat dalam pembunuhan Wen Zhou yang tidak terduga, memberitahu Bu Meng dan Moran bahwa dia hanya akan membuat mereka khawatir. Kalau begitu, ayo pergi. Dengan lambaian lengan baju Lu Hongpao, sebuah perahu perak berkilau muncul, membawanya dan Su Yi melayang di udara. Nama 5 benua atas sama dengan 5 alam besar abadi. Mereka adalah benua Xiaoyao, benua Senyu, benua Jiwu, benua tanpa batas, dan benua takdir. Ada batas tinggi dan rendah. Namun, tidak ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan di Sang Wushu. Mereka semua adalah benua di puncak 33 benua abadi. Xiaoyao Su, 3 gunung suci, ini adalah lokasi paviliun Jingtian. Di sebuah istana, sekelompok monster tua berdebat tentang satu hal, wajah mereka merah dan telinga mereka merah. Masalah ini terkait dengan Su Yi. Karena identitasnya terungkap di daerah terlarang Jiuyao, dunia abadi menjadi sensasi dan menyebabkan kegemparan. Dan Paviliun Jingtian adalah salah satu kelompok pertama yang mendapatkan berita tersebut. Status Paviliun Jingtian selalu sangat terpisah, sikapnya tidak terpengaruh oleh tren umum dunia, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia. Karena itu, berbagai daftar yang disusun oleh Paviliun Jingtian akan meyakinkan dunia dan menganggapnya sebagai aturan emas. Namun sekarang, mereka berdebat tanpa henti tentang mengevaluasi kekuatan tempur Su Yi. Sun Jiwan dikalahkan, dan Dong Liujia juga dikalahkan, dan dia pasti telah dihancurkan oleh Su Yi, dihancurkan. Mengapa kekuatan tempur seperti itu tidak dapat menempati tempat pertama dalam daftar Xiaoyao? Seorang monster tua melambaikan tangannya dengan marah, menyemburkan bintang-bintang dan terbang ke sana kemari. Itu bukan tidak mungkin, itu tidak mungkin. Monster tua lainnya memiliki wajah muram, Paviliun Jingtian memiliki aturan, Anda tidak dapat memberi peringkat karakter Tianjun, apakah Anda lupa? Dunia mungkin tidak tahu, tapi siapa di Paviliun Jingtian yang tidak tahu bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari Jiang Wuchen? Keberadaan seperti itu, bahkan jika berada di alam bebas dan tak terkekang, Paviliun Jingtian kita tidak dapat memasukkannya ke dalam daftar alam bebas dan tak terkekang. Kata-kata ini membangkitkan banyak suara yang bergema. Mereka semua mengakui bahwa kekuatan bertarung Su Yi di alam bahagia dapat dengan mudah menduduki peringkat pertama di alam bahagia, dan dia dapat turun jauh di belakang tempat pertama. Tetapi hal-hal tidak dinilai seperti itu. Alasannya adalah status Su Yi terlalu istimewa, tetapi Jiang Wuchen membalikkannya dan membangunnya kembali. Jika dia dimasukkan dalam daftar, bagaimana jika Su Yi menganggapnya sebagai penghinaan baginya? Tetapi beberapa monster tua sangat yakin bahwa daftar Xiao Yaojing mengevaluasi keadaan. Karena Su Yi sekarang berada di basis kultivasi Xiao Yaojing, dia harus dimasukkan dalam daftar. Jika tidak, bagaimana daftar ini dapat meyakinkan dunia? Pertengkaran ini dimulai karena ini. Melihat bahwa perselisihan di aula utama semakin dan semakin intens, mereka hampir menyingsingkan lengan baju dan memulai perkelahian. Akhirnya, seorang lelaki tua yang duduk di kursi utama di tengah dan tidak pernah berbicara pun tidak dapat menahannya lagi. Ia membanting sandaran tangan kursi dan berkata dengan marah, "Cukup. Berisik. Apa gunanya?" Semua orang langsung terdiam, tetapi ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan. Di kursi utama di tengah, lelaki tua itu menghela napas, dan berkata dengan mata gelap, "Selain Wenzu, ada banyak kaisar surgawi yang bergabung untuk menyergap. Jika Su Yi sudah mati, apa gunanya berdebat tentang peringkatnya?" Begitu komentar ini keluar, hadirin terkejut. Namun lelaki tua itu melanjutkan, "Tentu saja, saya tidak mengutuk Su Yi untuk mati,
tetapi kita tidak perlu terburu-buru untuk memberinya peringkat sama sekali, jadi mengapa tidak menunggu? Semua orang saling memandang dengan cemas. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika Su Yi tidak mati, bukankah dia masih harus diberi peringkat? Lelaki tua itu berkata dengan ekspresi kosong, baiklah, mari kita asumsikan bahwa dia dapat bertahan hidup, tetapi bagaimana jika dia tidak lagi dalam keadaan bahagia? Semua orang kehilangan kata-kata. Mari kita tunda masalah ini untuk saat ini dan bicarakan nanti. Orang tua itu membuat keputusan akhir dan membuat keputusan. Suasananya membosankan dan tidak ada yang keberatan. Tiba-tiba, seseorang berbisik, leluhur tua, apakah pembunuhan di luar Wenzhou akan menyebabkan perubahan yang tidak terduga? Seketika, semua mata tertuju pada orang tua yang duduk di kursi utama. Orang tua itu berwajah tua, mengenakan gaun konfusianisme yang kasar, dan memiliki janggut dan rambut yang acak-acakan. Dia adalah salah satu leluhur tertua di Paviliun Jingtian. Nama jalan itu adalah Foolish Willow. Di 5 benua atas, nama keluarganya tidak dikenal dan reputasinya tidak jelas. Semua orang di Kejing Tiange tahu bahwa leluhurnya Yu Liu adalah eksistensi yang dapat membuat para kaisar surgawi itu memberikan 3 poin. Begitu pula, di Paviliun Jingtian, wawasan dan pemahaman Patriark Yu Liu tentang urusan dunia tak tertandingi. Setidaknya sebelumnya, orang-orang tua ini tidak tahu bahwa ada pembunuhan terhadap Su Yi yang disembunyikan di Wenzhou itu. Dan sejumlah kaisar surgawi yang bergabung untuk mengirim. Begitu pembantaian seperti itu dipentaskan, siapa yang dapat menjamin bahwa itu tidak akan menyebabkan perubahan yang tidak terduga di dunia? Patriark Yu Liu terdiam sejenak, dan berkata, dunia ini seperti catur, setidaknya Anda tahu di mana papannya dan bagaimana bidaknya akan jatuh. Tetapi kali ini permainan pembunuhan berbeda, ada terlalu banyak variabel yang tidak dapat diprediksi. Matanya dalam, dan dia berkata dengan lembut, bagi dunia, hal yang sama berlaku. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa dengan Lu Hongtao sendirian, tidak banyak harapan bahwa dia dapat membawa Su Yi pergi. Semua orang terkejut. Kaisar Langit berjubah merah secara pribadi membuka jalan, jadi tidak ada peluang untuk membawa Su Yi ke kehidupan selanjutnya. Seberapa mengerikankah situasi pembunuhan seperti itu? Patriark Yu Liu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, dengan Su Yi di sini, semuanya sulit dikatakan, ada terlalu banyak variabel. Chapter 2839. Di kedalaman langit Wenzhou, sebuah perahu perak kecil bersiul seperti aliran cahaya, melewati langit berbintang yang luas, dan menyapu ke arah penghalang batas yang lebih dalam. Lu Hongtao mengibaskan jubah merahnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu diberi kesempatan di masa depan, siapa kaisar surgawi pertama yang ingin kamu bunuh? Su Yi duduk di satu sisi, memegang kendi, dan berkata dengan santai, yang terbaik adalah membunuh mereka semua sekaligus, untuk menyelamatkan mereka dari persembunyian dan kesulitan mencari mereka. Lu Hongtao memikirkannya dengan serius, dan berkata, di antara para kaisar surgawi, pemenangnya adalah yang paling sulit. Di masa depan, jika kamu ingin membunuh semua musuh tingkat kaisar surgawi itu sekaligus, kamu harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Sulit, itu terlalu sulit. Seketika, dia tersenyum dan berkata, namun, aku yakin kau bisa melakukannya. Su Yi melirik Lu Hongtao, pembunuhan itu bisa terjadi kapan saja, sebaiknya kau berhati-hati. Lu Hongtao mengusap pipinya pelan dengan jari-jarinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, hati-hati ada kentut, tentara datang dan menutupinya dengan air dan tanah. Baru saja mengatakan ini, boom, langit berbintang di kejauhan tiba-tiba bergetar, dan pelangi emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke atas, membentuk altar emas yang menjulang tinggi seperti gunung. Di panggung Dao, sebuah sosok berdiri tegak, kokoh dan tinggi, bersinar terang, menyebabkan langit berbintang bergetar hebat. Lu Hongtao, apakah kau bertekad untuk melindungi kejahatan itu? Sosok kokoh itu membuka mulutnya, dan suaranya mengguncang langit berbintang, menyebabkan lapisan riak ruang di kehampaan, dan banyak bintang runtuh. Su Yi mengenali sekilas bahwa itu adalah Kaisar Fuyao dari Pengadilan Surgawi 7 Iblis. Saat itu di langit berbintang yang tak berujung di luar domain dewa, klon Dao dari pihak lain telah muncul. Namun, Kaisar Fuyao hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu, tidak peduli aura atau kekuatannya. Dia mengenakan jubah bulu emas, dikelilingi oleh cahaya misterius dari 7 roh jahat. Di altar emas tempat dia berdiri, ada perubahan yang tak ada habisnya, seperti inkarnasi dari jalan surga. Kekuatannya terlalu kuat, hanya melihatnya dari kejauhan membuat Su Yi merasakan tekanan di wajahnya. Ini adalah cuaca kaisar surga yang sebenarnya, seperti menguasai jalan surga dan menguasai dunia. Lu Hongtao melawan balik tanpa basa-basi, anjing tua Fuyao, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah kejahatan, dan leluhurmu semuanya jahat. Anjing tua Fuyao.
Suyi diam-diam berpikir bahwa hanya Lu Hongpao yang berani memarahi seorang kaisar surgawi yang terkenal di seluruh dunia seperti ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu, tetapi kau, Lu Hongpao, masih saja berlidah tajam, seperti tikus tanah yang mengumpat di jalan, sangat vulgar. Di panggung emas di kejauhan, Kaisar Fuyao menggelengkan kepalanya sedikit. Klang! Lu Hongpao tiba-tiba mencabut pedang dao yang tersampir di pinggangnya, dan langsung menebasnya. Ribuan mil melintasi langit, sebuah jurang besar tiba-tiba terbuka, seperti sungai panjang energi pedang yang digali di langit berbintang. Titik energi pedang adalah Kaisar Surgawi Fuyao. Saat energi pedang yang terang dan menyilaukan itu lewat, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Sosok Kaisar Surgawi Fuyao tidak bergerak, tetapi altar emas yang menjulang tinggi di bawah kakinya tiba-tiba meraung, menghasilkan cahaya jahat yang tak berujung, yang terbagi menjadi 7 warna yang megah dan berkabut, dan itu seperti kabut cahaya warna-warni yang bergelombang, menelan sungai panjang energi pedang, menghilang. Tanpa jejak, boom, altar emas itu bergetar, tetapi tidak hancur. Tatapan mata Kaisar Fuyao acuh tak acuh, memangnya kenapa kalau seorang wanita menyamar sebagai pria? Energi pedang yang ditebasnya masih milik seorang gadis, lembut dan tak berdaya. Lu Hongpao tersenyum cerah, dan membisikkan sepatah kata dari bibirnya, retak. Suara keras yang menggetarkan bumi datang dari cahaya jahat tak berujung yang dilepaskan dari altar emas. Kemudian, aku melihat tempat di mana sungai energi pedang yang panjang ditelan sebelumnya, seperti matahari yang terik meledak, meledakkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang mengamuk, menghancurkan cahaya jahat, meninggalkan bekas pedang yang mengejutkan di platform emas. Beberapa energi pedang menghantam tubuh Fuyao Tiandi, membuat suara benturan yang memekakkan telinga. Pada akhirnya, Kaisar Surgawi Fuyao, bersama dengan platform teratai emas di bawah kakinya, terguncang dan bergerak keluar, bergoyang. Meskipun pada akhirnya energi pedang itu teratasi. Namun, itu membuat Kaisar Fuyao sedikit malu. Anjing tua Fuyao, bagaimana rasanya? Lu Hongpao bertanya sambil tersenyum. Kaisar Fuyao mengerutkan kening, dan mengangkat tangannya tiba-tiba. Saat bintang-bintang bergerak, semuanya berubah. Sepotong langit berbintang ini tampaknya telah berubah, dan tiba-tiba berubah menjadi gurun yang luas dan tak berujung. Gurun itu abis, dan aura yang tidak menyenangkan mengamuk seperti badai. Di kubah langit, awan petir yang dipadatkan oleh cahaya jahat 7 warna melonjak, dan busur listrik yang menyilaukan menari-nari liar seperti ular panjang, berkedip-kedip. Berada di dunia ini, rasanya seperti dibuang oleh dao surga secara tiba-tiba, dan direduksi menjadi murid dao yang terlantar, dan tidak bisa lagi merasakan sedikit pun napas dao. Yang paling menakutkan adalah di dunia yang seperti gurun ini, ada banyak sekali sosok Kaisar Surgawi Fuyao. Berjejal-jejal, puluhan ribu. Masing-masing dari mereka seperti penguasa surga, agung dan menakutkan. Mata Suyi menyusut. Melihatnya sekilas, Kaisar Surgawi Fuyao yang tak terhitung jumlahnya sama sekali tidak seperti avatar dao, mereka semua seperti tubuh yang nyata. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang mengerikan menyerbu ke arah mata Suyi, menyebabkan rasa sakit di mata Suyi, jiwanya bergetar, dan semua inderanya tampak hancur. Tidak baik. Dari bidang penglihatan Suyi, dia melihat bahwa Lu Hongpao di sampingnya dikepung oleh ribuan Kaisar Surgawi Fuyao, dan sosok yang berapi-api itu tenggelam oleh cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dunia runtuh dan runtuh, semuanya dalam semacam kehancuran. Dan saya tidak tahu kapan itu telah terkoyak. Tubuh telah lama berubah menjadi gumpalan darah halus yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwa hancur. Semua yang saya lihat di depan saya dengan cepat menjadi abu-abu dan kabur. Emosi putus asa, panik, dan bingung berbenturan di hatiku, tetapi aku tidak berdaya untuk melakukan apapun. Sama seperti saat sekarat, seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, yang tersisa hanya kesuraman, keputusasaan, dan ketakutan. Tidak, bahkan keputusasaan dan ketakutan telah menjadi kabur. Namun, pada saat ini, kondisi pikiran Suyi tiba-tiba menjadi cerah. Itulah cahaya hati, lahir dari hati dan jiwa. Ketika cahaya hati bersinar, semua ketakutan, kesuraman, dan keputusasaan menghilang seperti air pasang. Segala sesuatu yang ilusi dan samar seperti kabut yang disebarkan oleh langit, dan menghilang dalam sekejap. Penglihatannya kembali normal, dan kesadarannya setenang es. Ketika dia melihat lagi, dia masih berada di dunia seperti gurun itu, dan langit masih ditutupi oleh awan petir yang dipadatkan dengan cahaya jahat 7 warna. Hanya di dunia ini, tidak ada lagi sosok puluhan ribu Kaisar Surgawi Fuyao. Ternyata kamu telah memadatkan cahaya hati di hati dan jiwamu, saudara yang baik, kamu benar-benar menyembunyikannya. Transmisi suara kekaguman Lu Hongpao bergema di telinga Suyi. Menoleh untuk melihat, Lu Hongpao di satu sisi menatapnya sambil tersenyum, dengan kilau kemegahan di sudut alis dan matanya. Seolah melihat keraguan Suyi, Lu Hongpao menjelaskan melalui transmisi suara,
Ini adalah 7 tanah yang hancur, milik Fuyao Laogou, dunia nyata yang dibangun oleh kekuatan tahta abadi. Segera, Su Yi mengerti. Kursi Kaisar Abadi yang dimiliki oleh Kaisar Surgawi Fuyao disebut, teras emas 7 setan, yang dapat membangun alam nyata dari tanah terlantar 7 setan. Kekuatan 7 roh jahat adalah yang paling misterius, menargetkan 7 emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, pikiran, kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan dalam pikiran petapa. Bahkan jika seseorang mengolah cara melupakan emosi, bagian terdalam dari pikiran seseorang masih memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, yang tidak lebih dari sekadar ditekan oleh kekuatan rahasia pikiran seseorang. Yang disebut, kejam, berarti tidak terpengaruh oleh 7 emosi dan 6 keinginan. Kekuatan 7 roh jahat dapat memengaruhi kondisi mental petapa, membangkitkan emosi paling halus dalam kondisi pikiran, dan menyalakan serta meledakkannya. Secara khusus, 7 tanah terlantar jahat, itu sendiri diubah oleh 7 emosi dan keinginan paling misterius. Itu dapat dianggap sebagai batas keinginan, tetapi itu hanya dipadatkan menjadi alam nyata dan ditampilkan. Terjebak di dunia ini, sama saja dengan terjebak di alam 7 emosi dan keinginan. Setiap napas, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda pikirkan dalam hati, semuanya akan ditekan oleh 7 kekuatan jahat yang tak terlihat. Penetrasi dan pengaruh. Semua yang dialami Su Yi sebelumnya sebenarnya adalah akibat dari suasana hatinya yang terpengaruh. Meskipun itu hanya terjadi dalam sekejap mata, bahaya dan kengerian yang terlibat membuat Su Yi merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Dengan memiliki kekuatan Tao Jiang Wuchen, dia secara alami mengetahui beberapa rahasia, kekuatan 7 roh jahat yang dikuasai oleh Fuyao Tiandi. Namun, bagaimanapun juga, saya belum pernah mengalaminya secara pribadi. Oleh karena itu, pada saat sebelumnya, dia terkejut. Dan menurut Lu Hongpao, begitu seorang kultivator di bawah Kaisar Langit terperangkap di tanah terlantar dari 7 roh jahat, dia pasti akan mati. Satu-satunya yang dapat menandinginya adalah Kaisar Langit. Namun, bahkan Lu Hongpao tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat menyelamatkan Su Yi akan mematahkan pengaruh, kekuatan 7 roh jahat, dan memulihkan suasana hatinya. Karena itulah Lu Hongpao sangat terkejut, menyimpulkan bahwa keadaan pikiran Su Yi tidak hanya memadatkan jiwa, tetapi juga melahirkan cahaya hati. Ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa kaisar surgawi tidak dapat lakukan. Jangan diumbar. Jika kekuatan seperti itu diketahui oleh orang-orang tua itu, mereka pasti akan berjaga-jaga di masa depan dan menanganimu dengan cara yang tepat sasaran. Lu Hongpao dengan cepat mengirimkan suaranya. Selama percakapan, dia telah mengemudikan perahu perak, membawa Su Yi ke langit. Di telapak tangannya, sebuah pedang dao yang seterang air berdenting, dan dengan putaran pergelangan tangannya, dia menebas ke arah langit. Boom! Di 7 awan petir jahat yang menutupi langit, sebuah tanda pedang besar terbelah, seolah-olah celah besar telah terbelah di langit. Su Yi tidak dapat membayangkan bagaimana Lu Hongpao berhasil melakukan ini, karena kekuatan yang terkandung dalam pedang itu begitu kuat sehingga tidak dapat ditebak. Itu juga melampaui kognisi Su Yi. Bahkan dengan kekuatan karma Dao Jiang Wuchen, dia tidak dapat menebaknya. Karena, itulah kekuatan Kaisar Langit. Jalan, Lu Hongpao dan Su Yi hendak melewati celah di langit, ketika tiba-tiba, sebuah dengusan dingin terdengar. Itu sudah menjadi binatang buas yang dikurung, kemana kita akan pergi? Begitu suara itu terdengar, aturan perintah bencana abu-abu tiba-tiba muncul. Perintah bencana ini seperti tombak penghakiman yang tajam, menghancurkan perahu perak yang membawa Lu Hongpao dan Su Yi dalam satu gerakan. Menabrak tanah dengan keras. Kekuatan mengerikan seperti itu jelas membuat Lu Hongpao menderita, wajahnya menjadi pucat, pakaiannya berkibar, dan dia cukup malu. Sedangkan Su Yi, dia tidak terluka. Karena pada saat kritis, Lu Hongpao telah melindunginya dengan kuat, dan dia tidak pernah menderita dampak apapun. Kalau tidak, tatanan bencana yang mendominasi dan tak terbatas dapat dengan mudah melenyapkan karakter seperti dia di batas kenaikan abadi. Namun, pembunuhan mendadak ini baru saja dimulai. Karena pada saat yang sama ketika Lu Hongpao dan Su Yi jatuh ke tanah, 2 kekuatan tingkat Kaisar Surgawi yang sama sekali berbeda tiba-tiba menyerang mereka. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.